Shalom sahabat aku dan dia. Saya Anis Priambodo menjumpai Anda dalam 15 menit ke depan pada hari ini. Kali ini saya akan membahas tentang Dia mengaruniakan keselamatan melalui iman. Doa dan harapan saya Anda diberkati melalui program ini dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, manusia selalu mencari keselamatan baik di dunia maupun pada masa yang akan datang, yaitu di kehidupan sesudah kematian. Bagi kita tidak asing dengan istilah selamat dunya akhirat. Dan melihat banyak orang berusaha dengan berbagai macam cara agar memperoleh selamat dunya akhirat. Bagaimana dengan kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Surat Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 berbunyi, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Ayat ini menegaskan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya, manusia diselamatkan hanya karena kasih karunia. Kasih karunia adalah anugerah, pemberian dan kemurahan Allah bagi manusia. Dia menyatakan kemurahan dan kasih-Nya melalui kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dalam keadaan ini, nyata adanya pembenaran atau justifikasi yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maksud dari justifikasi atau pembenaran ada 3 menurut artikel Sarapan Pagi Biblika. Pertama, bahwa Allah menyatakan orang-orang percaya sebagai orang benar berdasarkan penebusan oleh karena kematian Kristus, yaitu bagi semua murid Kristus yang percaya melalui iman di dalam Dia. Allah menyatakan bahwa kita telah ditebus dari hukum Taurat atau dibebaskan karena penghukuman oleh dosa-dosa kita. Oleh karena kematian Kristus. Kristus mati untuk membayar hutang dosa-dosa kita dan kita diampuni, dibenarkan, atau dinyatakan benar oleh karena percaya kita di dalam Dia melalui iman. Kedua, yang terkandung dalam doktrin pembenaran ini adalah bahwa kita yang telah dinyatakan benar di dalam penebusan oleh karena kematian Kristus tidak lagi menjadi subjek penghukuman hukum maut. Di dalam pembenaran ini kita sudah dinyatakan teruji, terhukum, dan telah mati di dalam anugerah penebusan Tuhan kita. Ketiga, yang terkandung di dalam doktrin pembenaran adalah bahwa kita yang dahulu pernah ditolak oleh Allah, namun sekarang diterima oleh Dia di dalam kasih dan anugerah-Nya. Kita yang dahulu dihakimi atau dinyatakan bersalah, namun sekarang kita dibebaskan atau dinyatakan benar. Kita yang dahulu pernah menentang Allah di dalam dosa-dosa kita, tetapi sekarang kita dapat diterima di dalam pemandangan dan hadirat Allah. Seharusnya manusia yang dihukum akibat dari dosa manusia itu sendiri. Tetapi Allah yang penuh kasih dan kemurahan, Ia melakukan hal yang sangat berbeda dari apa yang harus manusia terima, yaitu menyatakan kasih-Nya dan kemurahan-Nya yang besar melalui kematian Yesus Kristus bagi manusia, supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Dia menyelamatkan manusia hanya karena anugerah-Nya semata-mata.
Bahkan Dia menyatakan kasih-Nya sesuai dengan kehendak-Nya, kebaikan-Nya, dan kerelaannya. Jadi, keselamatan adalah hanya pemberian, hanya kemurahan, anugerah Allah semata-mata oleh iman. Manusia diselamatkan melalui iman. Keselamatan adalah kasih karunia Allah melalui iman. Karya Kristus datang pada kita melalui kasih karunia berdasarkan iman. Iman berperan penting dalam karya penyelamatan Allah bagi manusia, yaitu iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sahabat, keselamatan adalah anugerah Allah, bukan berarti menyingkirkan peran iman dalam karya Allah. Betapapun benar kenyataan bahwa kita sampai pada percaya itu hanya karena anugerah yang mendahului atau yang menyebabkannya. Berarti manusia dapat percaya kepada Yesus Kristus dan menerima keselamatan itu hanya karena anugerah dan kemurahan Allah, bukan karena usaha manusia. Jadi iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan. Iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tetapi juga suatu tindakan yang terbit dari hati orang percaya. Matius 4 ayat 9. Iman kepada Yesus adalah sebuah pengakuan dan harus disertai tindakan yang taat kepada Allah. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga adalah tindakan sesaat dan sikap yang berkesinambungan yang harus bertumbuh dan harus dikuatkan. Roma 4 ayat 25. Jadi, iman kepada Yesus Kristus harus tetap hidup dan selalu dikuatkan, karena keselamatan bukan hasil usaha manusia, maka jangan ada yang memegahkan diri. Ungkapan memegahkan diri yang Paulus pakai di sini dalam arti yang hakiki. Ungkapan itu menyatakan usaha pembangunan diri sendiri yang tidak berdasar atas pemberian Allah, tetapi atas prestasi manusia, baik dalam bentuk pekerjaan atau perbuatan, maupun dalam bentuk pengetahuan. Jangan kamu memegahkan diri, artinya jangan kamu menyangka bahwa pekerjaan yang kamu kerjakan di dalam atau di luar jemaat itu adalah suatu jasa, dan bahwa karena itu keselamatanmu dapat kau peroleh berdasarkan jasa-jasamu, ataupun berdasarkan kesalehan melakukan ketentuan-ketentuan Taurat itu, sehingga kamu mengharapkan segala sesuatu dari dirimu sendiri. Semuanya adalah kasih karunia Allah. Sahabat, sangat jelas bahwa keselamatan adalah pemberian Allah yang diterima manusia dengan iman. Sebab manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kemudian dalam Efesus pasal 2 ayat 1-7 sangat jelas dituliskan, bukti bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia atau pemberian Allah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sahabat aku dan dia, dalam ayat 10, Paulus memberikan motivasi dari perkataannya itu. Ia katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebagai lingkungan hidup kita, yang dimaksudkan di sini dengan kita adalah anggota jemaat yang dibangkitkan dari antara orang mati dan ditempatkan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Mereka adalah ciptaan baru. Anggota-anggota jemaat tidak diselamatkan oleh pekerjaan atau perbuatan baik, tetapi diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan baik. Keselamatan itu bukan pekerjaan atau perbuatan manusia, tetapi pekerjaan atau perbuatan Allah. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk keselamatan kita, Ia berikan. Malahan keselamatan kita sendiri adalah pemberiannya. Tugas kita ialah menerima pemberian itu, dan sebagai tanda pengucapan syukur, kita meneruskan atau membagi-bagikan dengan sesama kita. Untuk itu, Ia telah mempersiapkan pekerjaan baik buat kita, supaya kita boleh berbagi dan hidup di dalamnya. Yang Paulus maksudkan di sini dengan hidup di dalam pekerjaan baik, berarti hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tidak lagi hidup dalam dosa terus-menerus, melakukan pekerjaan baik. Suatu hidup yang sesudah diselamatkan oleh Kristus dan dipersatukan dengan Dia bukan hanya mungkin, tetapi juga harus. Jadi sangat jelas, sahabat, bahwa kita diselamatkan Allah melalui iman, bukan oleh pekerjaan kita. Karena kesalehan kita, dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Pun tidak ada perbuatan baik kita yang dapat menyelamatkan kita, hanya karena Dia, Allah, yang telah menyelamatkan kita oleh iman, maka kita pasti selamat. Dan sebagai pribadi yang sudah diselamatkan, maka kita harus melakukan pekerjaan baik sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Dan itu harus dilakukan dengan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Sahabat aku dan dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.